Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Lukas 15 ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Tuhan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Renungan kita saat ini judulnya adalah Pukulan Keras atau Firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Bunyi firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Bunyi firman Tuhan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat ini menjelaskan bahwa bahkan mereka yang tidak mengenal firman Tuhan memiliki pengetahuan intuitif tentang benar dan salah dan penghakiman Tuhan terhadap dosa. Karena itu, bagi siapapun yang hidup dalam dosa, seperti yang digambarkan oleh anak yang hilang ini, mereka harus tertipu. Inilah tepatnya yang dikatakan Alkitab dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Bunyi firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ketika Yesus berkata, Dia sadar, Dia mengacu pada penipuan yang disingkirkan, dan mata rohani anak itu dibuka. Seperti kisah anak yang hilang ini, tragedi sering kali membawa orang keluar dari penipuan dan kembali ke akal sehatnya. Bukan karena Tuhan mengirimkan tragedi itu. Allah berbicara melalui Nabi Yeremia, jalan dan perbuatanmu menyebabkan semuanya itu bagimu. Yeremia 4 ayatnya yang ke-18. Bunyi firman Tuhan, tingkahlah kamu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya, sampai menusuk hatimu. Namun situasi tragis dengan jelas menggambarkan bahwa bukan pada manusia yang berjalan untuk mengarahkan langkahnya. Yeremia 10 ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan.
Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dan itu menyebabkan kita mencari bantuan di tempat lain. Meskipun kembali kepada Tuhan selalu bermanfaat, terlepas dari apa yang memberikan motivasi, pukulan keras bukanlah guru yang terbaik. Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, bunyi firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk pengajaran, untuk teguran, untuk koreksi, untuk pengajaran dalam kebenaran, agar abdi Allah itu sempurna, dilengkapi sepenuhnya untuk semua pekerjaan baik. Firman Tuhan diberikan untuk teguran dan koreksi, dan jika kita mau tunduk padanya, kita bisa sempurna, dilengkapi sepenuhnya tanpa harus mengalami tragedi terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam iman kita, di dalam kita menjalani hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.